kita cuma denger-denger biasanya namanya gitu ya, terus kita cuma lihat-lihat di Instagram. Akhirnya kita jadi kenalan. Biasanya kalau di Indonesia kita kan tak kenal maka tak sayang. Jadi semakin Iya. kenal semakin sayang. Halo semuanya yang lagi nonton, kalau ada di Facebook, halo, bertemu lagi dengan Sinta. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru dengan Cok Abi dari Bali. Hari ini, segmen kita hari ini namanya A Taste of Indonesia. Dan juga gue mau kenalin ada Agus dan juga ada Lily. Dan tentunya tamu istimewa kita dari Bali. Kita kenalan dulu sebentar. Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Halo. Oke. Gimana suasana di Bali gimana? Anget? Panas? Di Bali lagi dingin karena hujan dari tadi pagi subuh. Oh. Jadi ya nggak dingin banget juga nggak sih. Ya. Di mana lokasinya Cok Abi? Lagi di Ubud atau lagi di Denpasar atau lagi di mana nih? Di Denpasar. Oh, lagi di Denpasar. Denpasar. Oke. Kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Halo, nama saya Lily. Ya, just as a Philadelphia aja di sini. Biar seru-seruan sama Sinta. Biasanya sih tukang ngobrol, nongkrong, gosip, seru-seruan bareng sama Sinta. Halo semuanya, saya Agus Baltazar. Saya tinggal di Washington DC. Selamat malam. Thank you Sinta for having me ya. Udah ngundang saya untuk ngobrolan asik malam ini. Cok Abi, kita boleh diceritain sedikit. Kenapa sih kok jadi tertarik untuk mendesain? Gitu. Why is that? Iya, sebenarnya sih dari kecil ya Mbak, karena dulu tuh yang membuat aku jadi senang desain, senang dengan busana itu almarhum ibu. Karena aku kan anak tunggal, jadi terbiasalah ibu itu, karena kebetulan ibu juga kolektor kain Indonesia, jadi saya secara tidak sengaja belajar dari beliau dan mencintai kain-kain tradisional Indonesia. Jadi dulu beliau itu mengajarkan dari hal kecil. Dulu misalkan beliau mau tugas keluar kota dengan ayah, jadi saya dituduh, ini kalau kebayanya ini kain bawahnya itu apa batik, apa songket atau apa, terus perpaduan warnanya gimana sampai aksesoris, sampai juga sepatu dan tas. Itu sih awalnya. Akhirnya karena dari kecil sudah terbiasa melihat kain-kain tradisional, ya saya harus cinta kain tradisional Indonesia sampai sekarang. Itu sih awalnya. Terus habis itu belajar kemana dulu nih, Abi? Nah, habis itu ceritanya agak sedikit panjang karena tadinya mau tamat SMA, aku maunya ngambil kursus desain dulu 6 bulan, kemudian maunya langsung kemana gitu, ambil fashion yang betul-betul ada degree-nya. Tapi tahun 86 itu aku lulus SMA, kan belum booming banget tuh Mbak, desainer. Jadi orang tua aku bilang, harus sarjana dulu. Jadi terpaksa saya masuk ekonomi Trisakti dengan terengah-engah. Iya, ngerti banget. Oh, ternyata anak Trisakti. Kalau yang di Jakarta. Ekonomi gitu. Jadi, tapi ayahku janji kalau kamu bisa menyelesaikan Trisakti, ekonominya jadi sarjana, habis itu kamu boleh memilih sekolah desain di mana saja. Udah, aku selesaikan, terus udah lulus, aku kasih ijazahnya ke bapak sama ibu, terus aku tak janjinya. Ya udah, terus akhirnya diizinkan, terus aku milih di London waktu itu. Ambil yang short course saja setahun di Cavendish College itu di London. Gitu. Wow, keren banget. Nah, ini Agus sama Lily mau tanya duluan. Siapa yang mau duluan nanya? Congratulations, Anda designer. dapat restu dari ibu dan bapak. Congratulations. Finally ya. Cok Abi, kamu kalau boleh tanya, kamu lahir di Bali? Iya, kamu lahir di Bali. Iya, saya lahir di Bali. Januari 68. Lahir di Bali. Oke. Oh, oke. Iya. Oke. Nah, lahir di Bali, Mas. Kemudian tahun 71 saya orang tua ke Jakarta. Nah, sebagai fashion designer yang asli dari Bali dan sekarang tinggal di Bali. So, bagaimana sih pengaruh tanah kelahiran kamu itu untuk cara mendesain? Banyak sekali nggak ini absurd culture Bali itu sendiri? Jadi gini Mas, sebetulnya justru karena saya
dari umur 3 tahun sudah diajak di Jakarta sama ayah. Justru di situ saya lebih cinta Bali jadinya. Karena saya ke Bali hanya pada waktu liburan saja setahun sekali. Gitu. Jadi justru saya semakin cinta itu karena saya tinggal di luar Bali gitu. Karena saya rindu Bali kan jadinya. Itu yang akhirnya muncul. Jadi memang kebetulan saya juga suka etnik gitu ya. Desain saya etnik. Jadi apa ya? Kental sekali Balinya gitu. Luar biasa. Jadi ada satu kerinduan ya, orang Bali yang tinggal di Jakarta. Iya betul. Kalau Lili pertanyaannya apa, Li? Susah nggak sih cari inspirasi buat desain gitu? Tanya nih, soalnya penasaran kan, kadang tuh kayak desainer tuh muse-nya tuh dari mana? Udah gitu tuh yang kalau misalnya mood-nya pas lagi ngedesain, cari inspirasi, itu kayak gimana sih, Cok Abi? Kalau saya lebih kepada berkhayal dulu, berkhayal sesuatu, misalkan apa gitu ya Mbak ya, tempat mungkin di Bali atau kain. Biasanya saya kalau nggak dari kain dulu, ya dari sesuatu yang lain, tempat atau benda lain gitu, misalkan offerings atau sesaji gitu yang ada di pura atau apa. Sebenarnya ide itu dari mana aja sih bisa, apapun bisa kita jadikan ide. Gitu. Masalahnya mood sama nggak moodnya ini. Ya. Itu aja masalahnya. Saya kalau kadang-kadang mood, kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau saya juga lucu kalau lagi mumet, justru kalau lagi banyak problem itu, justru larinya saya, kompensasinya saya ke desain jadinya. Oke. Itu gambar terus gitu jadinya. Malah lebih banyak inspirasinya pas lagi karena melarikan dari itu, jadi saya ke desain jadinya. Di situ saya tuangkan apa yang ada di hati lah dan pikiran. Ceritanya kalau lagi gundah gulana gitu malah aliran desainnya malah lebih banyak gitu ya. Lagi galau gitu ya. Lagi galau. Lagi galau. Ya udah deh, ngedesain. Justru kalau lagi happy banget tuh agak susah kan, kalau lagi happy kan pasti ngumpul sama teman-teman sama itu nggak ada malah ininya ya. Ada inspirasinya. Betul. Desain-desainnya itu apakah lebih difokuskan kayak busana-busana wanita atau campur? Sebetulnya campur sih Mbak Sinta, tapi mostly women's wear, mostly. Gitu. Cuma saya bikin juga untuk men sama untuk anak-anak. Oke. Aku kemarin lihat ada paduan kayak Bali sama Papua gitu ya? Iya, jadi itu kebetulan kan ada dari ISBI Papua. Jadi ISI dan Pasar itu adalah seperti induk daripada ISBI Papua, gitu. Cuma di Papua itu menjadi ISBI, jadi Institut Seni dan Budaya Indonesia. Kalau yang ISI dan Pasar masih ISI. Nah, mereka datang kolaborasi dengan kita di ISI. Pada waktu PKB tahun lalu, Mbak, gitu. Nah, saya salah satu dosen yang ditunjuk oleh kampus untuk bergabung dengan mahasiswa untuk berkolaborasi. Saya pikir apa ya, gitu. Nah, kemudian saya punya rok panjang poleng Bali, songket, kemudian saya punya itu yang rok rumbai-rumbainya Papua dengan nokennya. Jadi nokennya saya pasang untuk bungkus sanggul, terus rumah-rumahnya saya taruh pakai bustier jadinya, bawahnya songket Bali itu. Keren banget. Keren. Siapa sih wanita yang memakai desain kamu? Wanita yang suka umur berapa? Yang berbau etnik, Mas. Oke. Dia wanita yang harus mencintai etnik, terutama etnik Indonesia. Bagus sekali. Jadi sekarang saya juga lagi coba tidak terlalu etnik, tetap ada modern, tapi memang susah ya, karena signature-nya sudah etnik. Tetapi kan karena kekinian juga, sekarang kan saya juga harus memikirkan desain yang kekinian juga, gitu. Nggak bisa kita juga ngotot, harus yang konservatif, gitu, yang kayak etnik banget, ya nggak bisa juga. Betul. Terutama kayak Bali kan udah termasuk go internasional ya di Bali ya. Kan, ya. Karena Bali itu udah jadi rumah keduanya orang Australia kan, kalau udah bulan Juli, Agustus, September kan, ya. Jadi enak sekali ya.
Dan saya yakin juga pasti kalau terlalu etnik juga untuk going global juga mereka nggak mau pakai kan. Betul. Iya. Iya, betul. Betul. Saya kalau nggak salah pernah baca ya artikelnya, ada artikel dulu siapa almarhum Iwan Tirta tuh pernah bilang kalau kain batik mau diterima di internasional itu harus dikombin sama brand-brand internasional. Setuju kan? Jadi harus begitu kan ya? Iya, untuk di awal sepertinya memang harus ada dulu desainer internasional yang menggunakan batik ya. Jadi orang luar tahu dulu batik itu apa. Nah, gitu. Dulu Kenzo itu pakai ikat Bali loh, Mas. Udah lama sekali, kira-kira 15-20 tahun yang lalu tuh Kenzo sudah ke Bali dan memakai ikat Bali dibawa ke Prancis untuk dipakai di runway-nya dia. Iya. Wah, luar biasa. Apalagi, go ahead. No, it's okay. It's okay, Gus. Okay. Kayaknya aku pernah lihat ya. Terus, Agus mau nambahin apa tadi? Go ahead kalau misalnya mau tambahin. Nambah sekali tentang ikat ya. Karena pasti tahu dong, base-nya di Bali itu kan proses ikat kan jelimet sekali ya. Dari penenunan dan pewarnaan, udah gitu pembentuk corak, tekstur dan sebagainya. Itu kan luar biasa. Artisan-artisan itu kan dia tuh passion-nya tuh yang benar-benar hebat gitu loh. Justru yang menurut aku tuh apa ya, brand-brand internasional tuh di bawah kain etnik itu karena melihat proses dari bikin ikat itu yang luar biasa susahnya, ya enggak? Iya, Mas, betul. Jadi gini, ikat itu sebenarnya sama dengan membatik, tapi kalau ikat itu lebih rumit karena dia harus benangnya dicelup dulu satu-satu, kemudian dibikinkan desain motifnya, kemudian diikat satu-satu, namanya juga tenun ikat ya. Kemudian pada waktu menenun itu pun emosi si penenunnya harus terjaga baik gitu, karena kalau dia sedikit tangan kanan dengan kiri itu tidak seimbang, ikat itu nggak bagus nanti. Ada bagian tertentu yang longgar nanti. Wah. Jadi emang makanya dari awal lagi ya. Ya, makanya pengerjaannya lama sekali. Apa ya menurut Abi itu kalau desain yang nggak cocok tuh apa gitu? Yang kalau misalnya it's like kalau bahasa Inggrisnya what is your pet peeve gitu kan, ngelihat desainnya, ampun nih, aduh ini jelek banget gitu. Do you have that? Ada nggak? Gemes. Nggak ada sih. Sebenarnya gini, sebenarnya desain itu in general all the design we said that all beautiful gitu. Itu pakem desain dulu lah kita bilang. Nah sekarang tergantung taste sama stylenya desainernya. Kalau dia tidak suka yang colorful, dia melihat desain orang lain colorful, pasti dia bilang tidak bagus. Tapi kalau dia suka colorful, dia lihat desain orang tidak colorful, dia bilang tidak bagus gitu loh. Jadi desain itu relatif, nggak bisa 4x4 16, Mbak. Jadi biasanya 4x4 jadi 15 dia atau 11 mungkin gitu. Nggak ada pakemnya gitu ya, Cok Abi. Karena art itu tidak ada pakem. Makanya kalau lomba-lomba art itu susah. Lomba art itu depend on the judges gitu. Jadi nggak bisa, kalau matematika kan udah jelas. Fisika, kimia gitu kan udah jelas. 3, 9 gitu. Ini nggak bisa, Mbak. Jadi kalau jurinya suka yang etnik, terus bajunya modern, pasti kalah itu baju. Gitu. Kalau gitu, Cok Abi lebih kemana kalau mendesain? Apakah lebih more colorful atau lebih gimana? Stylenya Cok Abi itu gimana gitu? Oke. Kalau saya gini, Mbak, kalau saya signature saya udah pasti etnik. Itu udah pasti basicnya etnik. Kalau masalah color, saya mengikuti tren. Kalau trennya sedang yang colorful, saya akan bikin colorful. Kalau trennya lagi yang back to nature, kayaknya warna alam gitu, basic, saya ke situ juga larinya. Nah, tetapi saya sebagai desainer etnik yang signature saya etnik, saya juga harus belajar menyukai juga semua jenis desain. Karena saya sering menjadi juri juga di lomba busana. Jadi kalau saya tidak belajar menyukai semua desain dulu, walaupun itu bukan signature saya, bahaya jadi juri. Nanti jadi subjektif. Ya, betul. Iya. Ya, betul. Kemarin lomba masker itu, gitu. Iya, makanya kalau yang kontemporer itu sebenarnya bukan style saya, tetapi bisa menyukainya dan saya tahu itu sangat modern tapi ada unsur budayanya, tradisionalnya gitu.
visionnya Cok Abi buat desainer rancangan desainernya Indonesia untuk berkiprah di dunia internasional itu gimana? Visionnya, Visionnya kalau saya sih, harapannya Cok Abi. kalau saya sih kita harus mempelajari market di luar. Ke negara mana kita ingin melebarkan sayap kita, ke Eropa, ke Amerika, atau di Asia, atau Australia. Mereka semua punya style beda-beda, punya market beda-beda. Jadi kita market research-nya harus kuat. Dari semua segi, dari segi desain, dari segi warna, dari segi harga, teks, semua itu kita harus pelajari research-nya betul-betul. Gitu. Wah, itu yang utama. Mantap banget. Iya. Make sense. Dosen ya biasa nerangin di kelas ya. Iya. Jadi agak terstruktur, agak formal. Maklum Ibu dosen, Pak dosen lah. Sekarang kan lagi rame streetwear ya, lagi rame nih streetwear. Ya. Nah, terus kemarin adik saya si Sekoji dia bikin kolaborasi dengan apa itu namanya Hoodieku di Jakarta. Jadi dia bikin kayak jaket-jaket, terus ada tenun tapi ada nuansa tenun, hoodie gitu, terus ada nuansa tenun. Nah, Cok Abi punya ini nggak ide untuk membuat streetwear gitu nggak? Ada sih. Jadi ini karena COVID ini Mbak ya, jadi Sio Tunggal Saya terus terundur jadinya. Ya. Saya nggak tahu kapan bisa, tapi saya lagi produksi terus sedikit-sedikit. Jadi saya nanti itu maunya bikin semua kain Nusantara ada yang saya pakai. Semua satu-satu dari setiap kepulauan saya pakai, dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, itu semua ada. Gitu. Mungkin yang ada agak modern gitu, yang tadi Mbak sudah bilang kayak streetwear. Tapi kalau streetwear sekali terlalu lepas dari signature saya, nanti orang lihatnya juga kok Cabi kok terlalu gitu. Tapi saya berusaha memasukkan sedikit unsur-unsur streetwear gitu, walaupun tidak full ya, karena bukan di situ ranah saya gitu. Ya. Oh iya betul. Udah show kemana aja nih? Selain di Indonesia udah show kemana aja? Kalau di luar sih kemarin sempat tahun 2017 saya diajak Pemda Gianyar itu show di London sama Den Haag. Oke, di Eropa ya. Di Amerika udah belum? Amerika belum loh. Nah, berarti kalau misalnya Cok Abi bisa kolaborasi dengan desainer manapun juga di dunia ini, siapa desainernya? Yang saya ingin kolaborasi. Ya. Kalau boleh milih gitu ya. Ya. Aduh, ini pertanyaan yang dari dulu tidak pernah bisa saya jawab kalau ditanya seperti ini. Karena kan banyak banget ya. Tapi saya dari dulu sekali memang suka itu Valentino ya. Oh, Valentino. Udah nonton The Last Emperor belum? Udah, itu keren banget. Keren banget tuh. Ya? Sama Last Emperor sama ini Mas, sama apa tuh yang di Bangkok tuh apa yang namanya, lupa saya. Anna and the King. Oh, Anna and the King. Oke. Ya, tapi Last Emperor itu the best tuh. Itu gila itu film. Sumpah gila banget. Bisa nonton berkali-kali ya, nggak bosen ya. Gila loh itu, bajunya itu amazing. Bicara tentang etnik, ada nggak sih Cok Abi ada kerjasama dengan artisan atau pengrajin lokal berusaha untuk mengangkat Bali sendiri, seperti kebaya? Kan saya pernah lihat kalau nggak salah ada kebaya ya gitu. Ada nggak kerjasama dengan artisan? Banyak Mas, banyak sekali. Saya sering kolaborasi. Jadi kita mengambil kain dari para UKM, kan? Penenun-penenun itu luar biasa. Kemarin aja tahun lalu di bulan November Ibu Gubernur Bali berinisiatif untuk membuat acara itu Pesona Tenun Dewata. Kita kan punya 9 kabupaten. Jadi 9 desainer di Bali itu ditunjuk untuk membuat satu desain masing-masing kabupaten. Saya kebagian dapat Singaraja, Buleleng. Jadi saya memakai semua songket dan tenun Buleleng. Itu dengan UKM sana. Jadi beberapa UKM kita datangi, kemudian kita ambil kain-kainnya. Gitu. Sebenarnya apa sih yang yang mempengaruhi
tampilan sebuah kain dari wilayah tertentu di Bali. Seperti kita kan tahu ya, di Pekalongan tuh ada motif pagi dan sore, terus di Cirebon ada batik Singawada sama Megamendung. Nah, itu di Bali, saya tuh benar-benar nggak tahu itu untuk kayak beberapa daerah itu ada motifnya namanya apa aja kalau boleh tahu. Motif tenun ikat itu bisa mengambil dari idenya apa aja boleh. Bisa dari laut, biota laut, atau flora fauna boleh, atau dari sesaji atau apapun boleh. Kalau yang kain yang Mas Agus maksud, yang kain tradisional yang memang pakem-pakem tertentu untuk upacara itu yang dari Tenganan Pegeringsing, Mas. Geringsing itu yang memang terkenal itu memang. Iya. Itu ada beberapa motif geringsing yang tidak boleh sebetulnya dipakai untuk baju atau di luar upacara. Luar biasa. Satu lagi boleh nggak nambahin? Boleh Mas. Iya, seperti dulu, zaman dulu banget kan, kayak di Solo, di Cirebon, itu kan yang boleh pakai batik doang kan orang keraton doang kan, kayak seperti parang apa ya? Iya. Ya. Ada motif parang kencana. Motif tertentu, Mas. Motif itu hanya boleh dipakai di keraton, ya. Gitu. Nah benar, kayak parang kencana itu kan yang boleh pakai kan the king gitu. Di Bali sama, ada beberapa yang nggak boleh dipakai sama orang biasa. Ada. Tetapi sekarang agak susah, Mas, ya, kita mempertahankan, sama kayak di Jawa juga begitu, karena kan ini kan zaman berkembang ya. Jadi agak susah kita mengerem yang memang sakral itu untuk tidak dipublikasikan jadinya. Sama di Bali juga begitu. Nah, kalau pegeringsingan juga pernah ada masalah juga bahwa desainer-desainer Jakarta itu mengcopy motif geringsing, kemudian di-print di kain linen, kemudian dijual dengan harga yang fantastisnya murah gitu. Which is kain geringsing misalnya satu lembar berharga di atas 10 juta, 20 juta, ini dijual yang print bisa harganya 1,5, 2,5 juta. Oh wow, ya. Itu miris, miris memang. Iya. Susah ya, karena antara perputaran ekonomi dengan pelestarian kain itu agak susah kita satukan, karena berbeda sekali. Yang satu business oriented, money oriented, yang satu culture oriented. Ya, kalau misalnya kita lihat di Bali itu dibandingkan mungkin dengan daerah-daerah lainnya, di Bali itu orang masih sangat masih sangat menghormati kebudayaan memang. Kayak misalnya mau sembahyang ke pura atau gimana itu masih pakai kebaya, masih pakai kain gitu kan. Mungkin kalau di tempat lain nggak seperti itu. Jadi memang saya tuh kalau ke Bali nggak mungkin di Denpasar atau Kuta gitu kan, pasti larinya ke Ubud atau kemana gitu. Pokoknya daerah yang benar-benar di Banjar gitu. Soalnya kalau di tempat turis jadi nggak berasa Balinya kalau menurut saya. Soalnya saya kan senang nari, senang kebudayaan Bali ya. Jadi kalau dibandingkan dengan provinsi lain atau daerah lain, memang Bali sepertinya lebih masih lebih sangat kuat dengan kebudayaannya. Jadi ikatan dengan kebudayaan itu masih sangat kuat dibandingkan dengan provinsi lainnya sih. Kalau menurut aku, gimana menurut Abi? Iya Mbak, memang begitu, karena mungkin kita dari istilahnya dari dulu itu sudah terbiasa setiap hari itu ada ritual kan, pagi upacara sedikit gitu. Misalnya kita contoh kecil, habis masak di rumah itu pasti akan menyediakan sajian yang di daun kecil-kecil itu, nasi dengan garam. Jadi kita aturkan. Jadi kita namanya bahwa filosofi adalah kita masak dan kita makan dulu. Kita aturkan dulu sama pencipta, sama yang ngasih ke kita. Baru kita makan. Itu filosofi secara gampangnya aja gitu. Makanya Mbak kayak di Kuta deh bilang itu kan udah tourism area banget ya, tourism center banget. Premannya juga banyak yang begaduh. Tapi begitu ada upacara di satu pura di Kuta, maupun mau preman kayak mau apa, semua dengan teratur dan tertib memakai kain sembahyang ke pura. Wow. Muridnya ada berapa nih yang tertarik untuk desain di kampus? Ada berapa banyak nggak yang tertarik? Saya setiap tahun nambah dari 20 sekian, sekarang udah hampir 50 yang daftar, yang jadi murid mahasiswa Mbak. That's good ya. Tapi kalau dosennya gaul kayak gini, aku juga mau sih daftar.
Boleh nanti, kalau gitu kita harus ke Bali nanti untuk belajar dikit-dikit. Ayo. Kita harus ketemu. Ayo. Terus Mas Agus. pengen banget ke sana. Harus ke sana. Aku suka banget sama kain-kain Bali. Ya. Iya, banyak macamnya kok Mas. Tenun itu banyak macamnya di Bali ya. Ya. Kayak kebaya itu udah menjadi suatu bahan kayak staple outfit kan untuk ibu-ibu kalau ya kan. Kalau di tempat lain kan you have to look for it, harus dijahit. Tapi di Bali tuh ada kayak kewajiban tidak tertuang bahwa harus punya kebaya gitu. Jadi kalau mau beli kebaya yang udah jadi tuh banyak gitu loh. Banyak sekali. Jadi enak gitu kalau ke Bali. Oh ya mau cariin dong kebaya putih gitu biasanya. Oke, udah cari gitu kan. Biasanya kalau di sini kita nari untuk ya ini untuk pertunjukan ya tentunya untuk kerilang gitu ya, rejang sari gitu kan. Biasanya putih gitu, kebaya putih. Nah itu kalau udah ke Bali pasti banyak yang tolong beliin dong gitu kan, bahannya agak stretchy gitu. Jadi bisa dipakai sama banyak orang. Iya. Statement kebaya Bali itu apa sih? Statementnya kebaya Bali. Gini Mas, sebetulnya kalau kita lihat dari dulu sejarahnya, Bali tidak punya kebaya, Mas. Betul. Iya. Kita nggak punya kebaya. Bali. Gitu. Yang perempuan wanita segini, maaf payudaranya kelihatan. Iya. Zaman dulu. Ya. Kalau mau ke pura sembahyang, selendangnya dinaikkan ke atas yang pinggang, jadi menutupi payudara kayak kemben, kayak bus ini. Nah, dengan perubahan zaman, kemudian masuklah unsur Jawa dengan unsur Nusa Tenggara Barat. Nah, itulah menjadilah kebaya Bali itu yang ada. Dia lengannya 3/4 atau 7/8, lonceng seperti lengan kebaya di Lombok. Kemudian kutu barunya segitiga, jadi lebar di atas, mengecil di bawah. Iya. Oke. Gitu. Kalau Jawa kan kutu barunya kan lurus ke bawah. Ya betul. Bednya kalau Bali pakai kebaya Kartini ya, kayak gitu ya. Iya. Gitu. Itu karena sudah ada pengaruh dari Jawa dan dari Tenggara Barat. Iya. Nah makanya tuh, jadi bukan kebudayaan aslinya sih memang kan kalau kita lihat. Saya tidak ada kebaya dari dulu. Iya, kalau kita lihat foto-foto zaman dulu di Bali itu kan kelihatan kan memang. Mereka pakai baju sampai sini orang dulu ya. Betul. Sampai di museumnya siapa itu Antonio Blanco itu ada tuh foto-foto orang Bali zaman dulu tuh ada tuh. Iya, istrinya Nironje kan. Iya. Orang Bali zaman dulu kan di situ ada tuh foto-fotonya. Dia travel ke New York pakai kebaya loh, pakai baju adat Bali lengkap kan? Si Nironje itu. Iya. Iya. Memang dia Bali banget nih Ibu Nironje, tapi udah meninggal kan, udah wafat beliau. Nah, Agus udah pernah nunjukin udeng yang kamu buat belum sama Cok Abi? Mas? Belum. Ambil dong. Ada dalam koper, tahu gitu aku belum. Kayak apa gitu, sininya diisi apa gitu. Nah, jeng jangger ger ane jangger ane tati. Agus rugi loh itunya loh, udangnya loh. Pintar tuh. Keren loh. Bisa bolak-balik. Untuk show lo keren lo itu. Iya, nanti kalau show kamu harus ikutan show ya, Gus. Iya lo nanti lo. Keren gitu. Kata Om Haridarsono, ini terlalu kostumi. Jadi kayak untuk show, untuk nyanyi baru bisa dia bilang gitu. Soalnya kata dia terlalu megah, untouchable. Kata dia untouchable. Megah banget. Tapi untuk kreativitas sih bagus banget. Keren loh itu. Thank you. Banget. Kan beneran. Ya Allah, heboh loh. Keren loh. Kreatif. Bisa bolak-balik. Oh iya. Itu kamu jahit sendiri juga, Gus ya? Ada dijahit juga? Aku jahit sendiri. Tahu nggak dalamnya apa? Apa? Apa sih? Yoga mat. Oh my God.
Logam. Oh iya, karena gabus, karena kayak Gabus. ya. Iya. Oke, seru. Kalau Oke. bikin di Indonesia untuk kostum karnaval kan pakai itu ya, pakai kayak bahan-bahan Ya, soda api ya bilangnya ya, bener kan ya? Kayak stereofoam Iya, gitu, soda Mas. api kalau Stereofoam Indonesia. apa sih gitu? Iya. Iya betul. Iya. Oh, Keren aku loh. ada satu desain juga lebih bagus lagi. Aku ambil sebentar ya. Ya Allah. Apa kupu-kupu? Ih, Masak lah. Alexander McQueen bikin begitu kan? Iya nih, kayaknya seru ya. Alexander McQueen. Itu kamu bikin juga sendiri ya, Gus? Aduh seru. Tuh. Mas. Iya. Abi aku mau dong. Headpiece itu aku mau. Itu Super. keren banget. Tuh kan? Tuh kan. Mari lo Lili jadi. kita nggak ada nih mahkota kita hari ini, Lili. Iya, nggak ada nih. Bando. Tuh. Hari ini. Jadi jealous. Jadi jelly. Ini keren loh Mas Agus. Sumpah lo keren banget. Tukeran nama Aku itu suka. ya. Aku suka lo yang keren gitu. Gitu banget deh. Heboh. Gede. Keren banget sumpah. Itu di belakangnya ada kebaya apa itu? Boleh nggak ditunjukin? Bon. Lihat nih. Oh ini modern banget ini Mbak. Ini gaun apa sih bilang gaun pengantin boleh. Apa ya? Keren Ini banget. udah modis. Ini ada peradanya, ekornya. Tapi keren banget loh itu. Oh iya. Tuh. Suka banget kalau warna hitam. Iya, sama gold. Tuh, ini ada Seru topengnya gitu. banget. Kebayang mungkin kita bikin gala night Oh, pakai Ini aksesoris rencananya. Itu aksesorinya. Kepalanya. Aduh, Kalau ini gimana? mana? Wait, oh my God, tunggu. Jais. Udah lihat belum nih? So big. Keren banget, Gus. Kalau misalnya Cok Abi kemudian datang jadi show, itu bisa nggak teman-teman yang nonton atau tamu-tamu yang nonton itu langsung beli? Bisa aja, Mbak. Kenapa enggak? Boleh aja. Ya, bisa ya. Jadi kalau memang pas di badan, terus mereka pengen langsung beli, karena orang biasanya kan mau nonton dan langsung beli. Kalau memang harganya terjangkau, jadi mungkin tergantung harganya juga. Kalau terlalu avant-garde, terus akhirnya jadi beratus-ratus, mungkin dia agak males juga. Tapi, like, we can tell them. Mungkin. Iya. Jadi mungkin kalau show itu mungkin sebaiknya aku juga bawa beberapa barang yang memang baju-baju bisa dijual gitu. Iya. Iya. Dan yang dipanggungkan nanti mungkin yang lebih ke untuk show memang. Performance. Iya. Iya, performance. Betul. Dan kalau dia mau pesan kan bisa made to order. Boleh aja, bisa aja. Iya, bisa. Cok Abi, buku apa sih yang dibaca? Saya suka baca buku biografi, Mas. Oh, oke. Agak aneh ya. Biografi orang-orang sukses ya. No. Ya, biografinya orang. Ada sesuatu yang menarik dari biografi itu saya suka ya. Malah saya justru jarang baca buku fashion justru. Sangat. Oke. Jadi saya tuh jarang baca buku fashion, saya jarang buka Pinterest karena apa? Saya takut apa ya, Mas Agus, apa namanya? Jadi kayak ini ya, bentrok ya. Kopi ya, ngopi gitu. Apa sih jadinya takut ininya males mikir. Oh nanti itu Pinterest gitu. Jadi saya mendingan udah nggak baca. Idenya jadi nggak original gitu ya, Cok Abi. Jadi paling saya buka Google atau apa cari yang tren aja. Trennya tahun depan apa sih? Cuma tren warna sih kalau saya. Lebih ke tren warna sama style lah saya ambil dikit-dikit. Karena nggak bisa semua juga bisa masuk di sini kan. Ya. Kalian udah lihat belum foto yang kebaya yang ada ininya, yang ada hitam putihnya? Poleng. Ya. Itu namanya poleng ya? Ya, kain Bali, poleng. Kain Bali kayak gini nih, ntar aku tunjukin coba ya, bisa nggak aku tunjukin? Nah, ini kain Bali itu memang begini Mbak, kain bawahnya kalau Bali asli itu begini dua lapis dia. Iya betul. Iya. Kalau dibikin jaket crop keren banget ya. Iya. Dibikin jaket, terus pakai amal lagi keren banget itu jaket crop. Yang gantung yang kayak bolero gitu loh. Iya.
Kayak bolero betul ya. Keren banget. Jaket ya, crop jacket ya. Iya, aku suka banget tuh ngeliat yang itu. Nah, Iya. ini yang Mbak sama Mas Agus ini, Mbak Sinta Bali sama Mas Agus ini kenapa kain Bali cewek wanita itu dia 2 lapis. Jadi zaman dulu itu yang di dalam itu kan lebih Kenapa? panjang dia, Iya. lebih panjang. Yang luar lebih pendek. Nah, yang luar itu yang lebih bagus biasanya. Yang Iya. dalam itu kita tapih. Oke. Biar dia yang kena kotor di bawah. Yang di luar nggak kena. Makanya dibuat lebih pendek. Iya. Dia emang itu memang begitu filosofi dan kegunaannya. Filosofinya ya. Iya. Kalau ngedesain baju itu pasti itu dong dititipkan sukma atau taksu dari desainernya itu sendiri. Betul nggak? Aduh, Mas Agus tahu aja. Kita percaya taksu itu tiap orang punya taksu. Jadi taksu itu karya kita masing-masing itu hidup lah ya. Karena kita kan memohon dulu. Saya biasanya gitu sih kalau untuk mau bikin suatu koleksi baru yang memakai poleng misalnya gitu. Saya biasanya ada ritual mohon dulu, sembahyang dulu gitu ya. Untuk mohon izin sih sebenarnya. Tetapi orang-orang dulu ngiranya saya tuh kayak desainer dukun. Masa saya sembahyang bilang dukun? Kan sebenarnya boleh kita mendoakan, kita ingin berkarya, kita berdoa dulu, Betul. mohon izin, dilancarkan. Kan gitu ya Mas ya, Mbak ya. Betul. Bibir netizen kan lebih pedas dari bumbu pecel. Betul. Apalagi di Indonesia. Aduh. Sebenarnya Cok Abi ini namanya siapa sih? Masa aslinya nih, nama Bali aslinya Cokorde Gede Abinanda Sukawati. Oh. Itu dari kerajaan Sukawati. Ya Ubud. Ya aslinya dari Sukawati kita asalnya, tapi hijrah ke Ubud. Di Puri Ubud itu yang tengah Ubud itu dong? Ya itu Puri pusatnya. Ya. Berarti masih saudara sama ini dong, sama Cok Gus yang punya kafe apa Biku itu. Iya, Happy Salma. Iya, Suaminya masih Happy saudara. Salma. Amat. Iya, itu adik Iya, masih sepupu, Mas. saudara. Itu adik sepupu saya. Oh, oke. Nah, tuh kan. Ganteng banget ya. Iya, Ganteng Allah. Gantengan kakaknya Mas Agus. Mimpi loh kita. Kenapa? Kenapa? Gantengan kakaknya Mas Agus. Oh iya. Nah, tuh kan kalau kita nggak nanya, kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak tanya udah berapa kali coba kita muter-muter di rumah. Coba. Iya. Tahu gitu mampir gitu. Nah, sekarang Kalau saya dong. sekarang udah Oh, iya. pasti. Udah ada orang Balinya. Jadi kalau Bali nanti harus diantar sama dia nanti. Apa pesannya Cok Abi dari Bali nih untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ke Bali dan juga belum pernah tahu tentang kebudayaan Indonesia? Ya, untuk teman-teman semua yang belum pernah ke Bali, semua daerah di Indonesia itu punya budaya yang unik, ragam budayanya, ragam tekstilnya, ragam semuanya, makanan, semua itu beragam, berbeda-beda. Di Bali saja juga beda-beda antara satu kabupaten dengan yang lain. Di kabupaten juga beda antar desa. Jadi budaya Indonesia itu kaya. Jadi cintailah Indonesia kita, dimanapun teman-teman berada. Itu aja. Ya. Ya, thank you. Cok Abi, ada rencana Cok Abi ke depan atau cita-cita yang belum tercapai? Buat buku, Mas. Buku yang mengekspos 9 kabupaten di Bali. Aku Luar fotonya biasa. bajunya di 9 kabupaten itu. Rencananya begitu. Itu yang masih impian, masih mau lagi diproses lah. Luar biasa. Pokoknya kita tunggu kehadirannya Cok Abi besok. Moga-moga sih bisa berjalan lancar di acara kampung tahun depan. Kita tunggu di sini pokoknya. Terima kasih sebelumnya dengan Amerika Bersatu, Mbak Sinta, Mbak Lili, Mas Agus, semua Lutfi mungkin nonton juga, yang lain. Terima kasih, saya akhirnya bisa kenal teman-teman semua di sana. Nambah teman lagi, itu sesuatu yang sangat berharga buat saya. Misalnya nanti Cok Abi suatu saat bikin show di Bali, kita tunggu undangannya, kita pasti datang, asal kita tahu dari jauh-jauh hari, kita pasti datang untuk mendukung. Benar? I will, Mbak. I will do. Teman-teman, ini udah sejam, gila nggak berasa udah sejam. Kalau kita masih punya waktu lagi, udah kita korek-korek nih sampai yang detail-detail nih dari Cok Abi.
Mungkin ngorek-ngoreknya harus di Bali lebih seru, ya kan? Betul. Sambil di tepi pantai atau di tepi kolam, nah itu lebih seru tuh. So anyways, thank you so much Cok Abi. Ini apa namanya? Kita senang banget udah. Mas Agus. Iya, thank you so much. Semoga sehat-sehat di Bali. Ya sama-sama Mbak. Semua di sana juga stay healthy and safe ya.